Selamat siang teman-teman. Nah, ini saya mendapat paketan supercharger ya. Supercharger dari Pasuruan, Jawa Timur. Ini mau diservis, ganti bearing dan ganti seal karena suaranya sudah kasar sekali. Nanti kalau dipakai terus-terusan membahayakan ya. Nah, ini mau saya buka dulu. Nah, ini ya teman-teman, ini superchargernya yang mau diservis, ganti bearing 4 biji dan seal olinya 2 biji, dan nanti saya ganti oli baru. Ini suaranya sudah kasar sekali. Nah, seperti ini bahaya kalau masih terus-terusan dipakai karena olinya sudah bocor ya. Nah, ini bekas olinya keluar. Ini waktunya diservis. Jadi teman-teman yang superchargernya suaranya sudah mulai kasar, jangan dipakai terus. Nanti kalau bearingnya rusak, jebol, nanti impeller dalamnya bisa juga ikut rusak. Terus kompresinya menurun karena impeller dalamnya itu tidak ada yang jual ya. Jadi harap berhati-hati. Kalau bearing dan sealnya masih ada yang jual, tapi kalau impeller atau loopnya yang dalam itu tidak ada yang jual. Jadi harap berhati-hati ya teman-teman. Sebelum rusak parah harap diservis. Oke, ini akan saya bongkar dulu teman-teman. Nanti akan saya ganti bearing yang rusak dan seal olinya. Nah, ini sudah saya bongkar ya teman-teman. Dan dalamnya sangat kotor sekali, banyak kotoran yang menempel. Nah, seperti ini. Ini karena sealnya itu sudah bocor, jadi debu yang tersedot itu pada menempel di ruang dalam ya. Nah, ini kotorannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk impellernya untung masih bagus, aman, belum rusak. Jadi nanti diganti bearing dan seal oli, insya Allah sudah sembuh. Nah, ini sampai agak macet ya teman-teman, bahaya ini. Nah, ini tumpukan kotorannya di pipa outputnya dan di pipa inputnya. Ini kotorannya sangat banyak sekali. Nanti kita bersihkan. Ini bearingnya biasanya nyari yang agak susah, yang dapat puli ini ya, dapat puli. Dan bearingnya ini juga harganya agak mahal, ini bisa mencapai 150.000 ini bearingnya kalau pakai yang bagus. Jadi teman-teman kalau mengganti bearing mending yang bagus sekalian ya, biar umurnya lebih panjang, lebih awet. Jangan sembarang mengganti bearing. Di Canvis Jogja kita servisnya pakai bearing yang bagus buatan Jepang juga, nanti dijamin pasti awet. Nah, seperti merek Koyo ini buatan Jepang, ini bagus. Ini bearingnya masih bawaan superchargernya ya. Ini juga merek Koyo, sama persis, masih orinya. Dan ini kita coba, kita cek giginya, gigi rasionya ya. Saya stop dulu videonya karena sambil pegang nggak bisa video ya. Nah, ini bautnya sudah saya lepas. Kita cek dalamnya seperti apa, apakah pernah diservis. Oh, ternyata masih bagus ya teman-teman. Ini olinya sampai habis karena bocor.
Biasanya kalau pernah diservis, kadang sini antara gigi rasio dan asnya ini sudah kendor, terus ini dititik pakai las biar enggak geser topnya, biar enggak geser. Karena kalau topnya geser nanti impeller dalam antara atas bawah itu bisa saling bertabrakan atau bersentuhan ya. Jadi nanti pada waktu perakitannya ini harus presisi ya, topnya harus pas, harus kembali seperti semula. Kalau tidak kembali seperti semula nanti bisa kehilangan kompresi atau impeller dalamnya bertabrakan. Nah, nanti setelah kita bongkar ini, cara melepasnya nanti memakai dongkrak ya. Dongkraknya seperti itu, dongkrak untuk melepasnya itu kekuatan 32 ton ya, untuk melepas bearingnya ini. Jadi yang susah itu nanti pada waktu perakitannya ya, perakitan gigi rasionya ini nanti agak susah kita mencari topnya. Jadi sebelum kita bongkar pakai dongkrak nanti kita beri tanda dulu antara gigi rasio atas bawah dan asnya, ini harus kita kasih tanda. Jadi nanti pada waktu membongkar kita paskan lagi tandanya agar tidak geser ya. Oh, ini ternyata bautnya ini sudah pernah dol, ini pernah diganti ya. Ini pernah diganti, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Mungkin pada waktu mengganti oli ini pengencangannya terlalu kencang, jadi dratnya menjadi dol, makanya ini diperbesar ya, pakai baut 14 ya. Biasanya ini pakai baut 12. Oke teman-teman, ini mau saya carikan bearingnya dulu, saya mau belanja, nanti saya lanjut videonya ya tentang perakitannya. Mas, ini saya itu mau bongkar as bagian giginya, ini kuat sekali. Ini dongkraknya kurang besar ya. Jadi nanti takutnya kalau bodinya ini patah kalau dipaksa nanti, kalau pakai dongkrak besar. Soalnya ini kalau nggak didongkrak ya susah. Nanti coba tak panasi baru tak dongkrak. Semoga saja nanti keluarnya lebih gampang. Ini kok tumben kenceng banget ya. Oke teman-teman, ini sudah saya bongkar ya, sudah saya dongkrak. Nanti saya tinggal bersihkan impellernya ini sangat kotor sekali. Nanti kita cuci pakai pertalite. Nanti kita cuci bersih. Nah, ini bearingnya, ini bearing yang ada di dalam sini, yang ada di dalam gigi. Ini yang terlumasi oleh oli ya, ada 2 di sini. Dan ini giginya, gigi 1000-nya, ini gigi rasionya. Terus ini sealnya sudah saya lepas. Ini masih ori semua ya, masih bawaan dari supercharger semua, belum pernah dibongkar. Ini nanti sealnya kita ganti baru. Untuk sealnya ini, nah ini sudah saya belikan sealnya baru. Nanti dua-duanya kita ganti ya. Nah, ini sealnya yang baru ini. Nanti kita pasang, tapi kita bersihkan dulu. Terus nanti bearing yang di luar ini nanti akan kita ganti semua juga biar suaranya halus ya. Nah, bearing yang ini yang dapat puli, yang dapat as puli ini biasanya yang cepat rusak.
Terus ini yang satunya lagi, ini yang mahal ini harga 150.000 ini bearingnya ini. Kalau yang lain standar, tapi yang ini ukurannya itu sangat sulit dicari, harganya mahal. Oke, saya cuci dulu ya teman-teman, nanti saya sambung lagi videonya. Nah, ini sealnya sudah terpasang ya teman-teman. Ini yang baru sudah terpasang, ini 2 biji. Ini untuk teman-teman yang memasang seal jangan dipukul ya, karena nanti bisa merusak seal, nanti bisa sobek atau penyok. Kalau saya pemasangan seal memakai dongkrak, jadi dengan pelan-pelan dan hati-hati, harus rata. Ini saya dongkrak, saya masukkan, jadi harus rata dan tidak boleh ada yang luka. Nanti kalau ada yang luka nanti oli bisa merembes ya. Ini tadi bekas sealnya. Jadi untuk pengerjaan teman-teman, misal ada alatnya jangan terburu-buru, dipelajari dan hati-hati ya. Tadi pada waktu mendongkrak seal tidak sempat saya video karena tidak bisa sambil memegangi HP ya. Jadi ini sudah terpasang, tinggal saya memasang bearingnya ya. Nah, ini bearing yang baru teman-teman, yang baru ini 6303 merek Ngaji, buatan Jepang ya. Saya pakai merek yang bagus. Terus biasanya juga memakai merek Koyo. Koyo juga buatan Jepang, harganya sama dengan Ngaji. Terus yang bearing yang dapat puli ini juga memakai buatan Jepang. Ini stoknya biasanya saya pakai merek Koyo, tapi ini adanya yang merek Denso buatan Jepang juga, harganya lebih mahal sedikit, jadi kualitasnya juga lebih bagus. Denso ini awet sekali, ini buatan Jepang. Oke, mau saya pasang dulu ya teman-teman. Ini mau saya rakit. Terus ini sealnya ya, seal untuk stok. Misal nanti ada yang servis supercharger, ini sudah nyetok seal, karena ini sealnya carinya agak susah ya teman-teman, agak susah, makanya saya nyetok biar nanti pas pada waktu mau nyervis lagi sudah ready sealnya. Ini cara dongkraknya begini ya teman-teman. Ini bearing barunya yang sudah terpasang, sudah saya pasang satu. Nah, ini bearing satunya lagi, ini dipasang, ini posisi rata ya. Terus ini ada bearing bekas, bearing bekasnya tadi untuk alasnya. Terus ini saya memakai as besi ya. Nah, ini as besi, as roda seperti ini, jadi ini harus rata. Nah, ini harus rata, ini sudah terpasang asnya. Ini bearing baru, ini bearing bekas, ini as roda motor. Nah, ini kita dongkrak pelan-pelan ya, kita dongkrak pelan-pelan, kita lihat ini mau masuk pelan-pelan, sambil diperhatikan bearingnya tidak boleh miring ya teman-teman, harus lurus. Nah, kita dongkrak pelan-pelan, nanti masuk ya. Nah, ini akan masuk pelan-pelan. Nah, kelihatan ya, masuk rata, nanti sampai mentok ya. Nah, ini sudah berat berarti sampai mentok. Ini kita buka dulu.
untuk posisinya rata ya, rata, tidak boleh miring. Ini sudah mentok semua ya. Jadi seal sudah terpasang, bearing baru sudah terpasang, merek Naci ya teman-teman yang dalam. Ini kita tinggal merakit impellernya dan gigi seribunya. Ini tidak boleh meleset ya teman-teman, harus presisi, harus di posisi top, karena kalau tidak di posisi top nanti impeller di dalam ini saling bertabrakan, nanti tidak mau berputar. Nah, ini sudah terpasang semua ya teman-teman, bearingnya. Ini yang bagian gigi rasio, terus ini bearing yang bagian puli sudah terpasang. Ini harus rata ya, harus rata, dan nanti asnya diputar harus ringan. Terus yang paling penting teman-teman, ini kalian harus memasang gigi rasio ini harus kembali seperti semula, posisinya harus kembali. Jadi harus benar-benar posisi top, kalau tidak top nanti saling bertabrakan. Nah, ini caranya teman-teman dikasih tanda ini ya, tanda ini kemarin saya gerinda, ini sebagai tanda top nanti. Nah, ini yang ada 2 garis gerinda ini nanti juga dapat as puli yang saya 2 garis gerinda ini. Jadi ini posisinya harus kembali ke garisnya, dan ini yang satunya saya garis 1, ini juga harus kembali ke garis yang satunya lagi. Ini harus top ya, tidak boleh meleset sedikit pun. Meleset sedikit saja nanti impeller dalam akan bertabrakan. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya, sudah terpasang gigi rasionya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini saya titik las ya, karena kalau sudah pernah dibongkar takutnya antara as dan gigi rasionya ini agak kendor, nanti takutnya topnya itu geser, jadi nanti bisa impeller dalamnya bertabrakan. Jadi ini untuk mengamankan, saya titik las dua-duanya. Nah, ini bisa dicek, ini diputar lancar ya teman-teman, lancar seperti ini. Nah, ini ringan sekali. Nah, ini seperti ini ya, sangat ringan sekali, harus ringan, tidak boleh berat ya. Nah, ini untuk suara tak-tek itu suara dari pulinya ya. Nah, ini kesalahan dari teman-teman membuat pulinya itu seperti ini ya. Ini antara lubang puli dengan lubang as itu membuatnya terlalu besar. Jadi ini harus presisi juga ya. Terus sama lubang sepi ini kan asli bawaan puli, sebaiknya ini jangan memakai yang seperti ini ya. Ini lubang sepinya itu harus seukuran dengan sepi yang ada di asnya ini ya. Ini cuman kecil, jadi nanti kalau dipasang puli yang bawaan sepinya ini nanti terlalu longgar. Nah, ini bergeser, pulinya berputar tapi asnya ini belum berputar. Tertambah juga antara puli dan as ini membuatnya juga lingkarannya ini lubangnya terlalu besar ya, bubutnya terlalu besar. Mungkin ini beli jadi, kalau di canvas ini nggak masuk ya puli seperti ini, harus presisi, tidak boleh kocak seperti ini ya. Ini mau saya tutup dulu, nanti saya isi oli,
kita cek ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Ini sudah saya rakit semua, corongnya sudah saya pasang, pulinya sudah terpasang. Nah ini kita cek kompresinya masih bagus atau tidak. Nah ini masih bagus ya teman-teman, untuk kompresinya. Ini bisa dilihat. Nah itu kompresinya oke. Ini diputar juga ringan ya. Jadi kalau diservis harus ringan kembali seperti semula ya. Kalau sampai nggak ringan berarti pemasangannya kurang presisi. Oke, begitu dulu teman-teman. Nanti akan saya kirim balik ke alamatnya. Ini alamatnya kemarin dari Pasuruan. Nah ini akan saya kirim balik tempat Mas Hendy Dwi Cahyono, Dusun Krawan. Ini daerah Pasuruan ya, Jawa Timur. Nanti saya packing, saya kirim ke sana Mas. Besok Senin siap meluncur, sudah selesai. Terima kasih sudah servis di Canvis Jogja ya Mas. Semoga puas dan SC-nya bisa bekerja dengan normal lagi. Semoga bermanfaat, bisa bekerja dengan maksimal, produksi ikannya juga maksimal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini salah satu kegiatan di Canvis Jogja. Terima kasih, salam sukses petani ikan nila biovlog Indonesia. Nah ini sudah tak packing ya Om, siap kirim. Ini superchargernya punya Mas Hendy Dwi Cahyono. Alamatnya dari Pasuruan, Jawa Timur ya. Besok siap kirim Mas. Sudah selesai, siap untuk kerja lagi. Terima kasih sudah servis di Canvis Jogja. Semoga bermanfaat ya.